jamaah salatul maghrib musalla Al-Fatah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurulillahi ala ni'matillah. Kembali pada malam hari ini dengan izin kuasa dan kehendak Allah, kita bertemu di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmatnya, berkahnya, keampunannya, dan keridhoannya kepada kita semua di dalam majelis yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Rahmah, Nabi memberi syafaat kepada ummah fi yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah pengajian kita akan membahas suatu masalah yang baru terjadi khususnya di bangsa kita ini, yaitu suatu musibah yang luar biasa. Musibah itu adalah musibah nasional. Dinamakan musibah nasional karena musibah itu kejadiannya cukup luar biasa, mengalahi daripada musibah yang ada di Aceh beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2004 ya. Jadi yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan itu, judul majelis kita adalah musibah. Musibah ini adalah merupakan salah satu kehendak, kemauan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Namun sebelum kita membahas tentang musibah, kita harus tahu dulu apa arti musibah. Musibah itu terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama adalah alif, huruf kedua adalah shad, kemudian huruf yang ketiga alif lagi, yang keempat ba. Jadi ada 4 huruf. Asoba, itu asal kata musibah. 4 huruf ya, alif, shad, alif, ba. Jadi asoba itu asal musibah. Di dalam kamus bahasa Arab, musibah itu atau asoba itu ya, dia artinya mengenai, kena. Kemudian asoba ini dalam kamus lisanul Arab, dia memiliki arti tepat sasaran. Sudah kena, tepat sasaran. Asoba ini atau musibah tadi, dia bisa menimpa dan juga dia bisa diartikan kecelakaan. Jadi banyak tuh artinya Pak. Jadi mengenai, sudah kena, tepat sasaran, kemudian menimpa, dan dia bisa diartikan kecelakaan. Setiap kita manusia akan menerima jatah yang namanya musibah. Jadi kita ini sudah dijatah oleh Allah. Ada nanti, ada saatnya kita kena. Jadi kita hidup tidak bisa santai, tidak bisa santai, karena musibah ini merupakan keniscayaan. Keniscayaan itu artinya pasti. Apa ayatnya? Nah, buka aja di surat Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid itu artinya besi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala bi anfusikum illa bi kitab. Ma asaba min musibah fil ard, tidaklah musibah yang terjadi menimpa fil ard,
di muka bumi ini. Wala bi anfusikum, dan juga menimpa pada diri kita. Anfusikum itu diri kita, manusia. Illa fi kitab. Jadi musibah yang terjadi di bumi, musibah yang dialami oleh manusia, masing-masing kita nih udah mencatat nih Pak ya. Illa fi kitab, semua itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Nah, ini satu tempat catatan pribadinya Allah. Lauhil Mahfuz. Pernah dengar Pak ya? Lauhil Mahfuz. Nah, lauh. Ini kalau kita manusia bisa ngintip aja Lauhil Mahfuz ini. Hebat. Tahu kita apa yang akan terjadi pada diri manusia. Dan apa yang terjadi pada penciptaannya. Kalau bisa ngintip, tapi kita tidak bisa. Itu rahasianya Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu kata Allah, bagiku mudah sekali. Inna dzalika 'ala Allah. Sesungguhnya yang demikian itu 'ala Allah, atas Allah, yasir, mudah sekali. Dia akan memberikan timpaan kepada kita, ya. Apalagi di bumi ini. Kemarin terjadi di Sumatera Barat. Karena itu Pak, ada 3 kota itu. Nah, itu kehendaknya Allah. Ayat kedua, masababin musibah, tidak terjadi suatu musibah illa biiznillah. Setiap musibah itu sebenarnya tidak akan terjadi illa, kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi yang di Sumatera itu sudah dengan izinnya itu baik. Jadi kalau sudah dengan izin Allah tidak bisa apa-apa kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau orang yang beriman tertimpa musibah, orang beriman nih, ya, betul-betul yang beriman kepada Allah, Allah itu akan kasih petunjuk. Nah, petunjuk ini apa Pak? Ini orang yang bisa mendapatkannya apabila tertimpa musibah tadi. Dia memiliki 2 kategori, yaitu tabah dan sabar. Jadi kalau orang dapat musibah, dia memiliki sifat tabah, sifat sabar, itu langsung hatinya diberikan oleh Allah petunjuk dalam menghadapi musibah tersebut. Tidak sembarangan Pak, tidak sembarangan orang siap untuk mendapatkan musibah dari Allah. Kalau dia sabar, kalau dia tabah, besar pahalanya, gede sekali pahalanya. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah yang Allah berikan. Nah, jadi kita kan Islam disebut orang muslim. Ketika musibah itu menimpa kita, menimpa siapa saja, ya, termasuk bumi ini. Nah, kebetulan bumi ini jatuhnya di Sumatera Utara, berarti termasuk wilayah Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita? Kebanyakan kalau orang mendapat musibah, tertimpa musibah, terkena musibah, ya, karena kan mengenai tepat sasaran,
atau kecelakaan bisa juga. Kebanyakan orang itu konotasi. Apa konotasi Pak? Apa konotasi? Hah? Konotasi. Hah? Menghubungkan. Biasanya kalau orang kena musibah itu konotasinya itu menghubungkannya perkara hal-hal yang buruk. Apa Pak biasanya kalau orang sudah kena musibah? Siksa lah, azab lah, ya kan? Itu yang kita tahu. Padahal di dalam Islam musibah tadi dia banyak sekali macam-macamnya. Bila terkena, bila tertimpa, ya. Semua itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Bukan konotasinya, gara-gara kamu tuh, ya, dengan dosa ini itu, makanya Allah siksa. Gara-gara kamu itu, ya, Allah azab. Boleh, tapi jangan kesana terus. Kita loh mati Islam. Umat Islam itu diberikan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk, diberikan oleh Allah Rasulullah, yaitu dengan adanya sunnah-sunnahnya. Nah, sikap kita gimana? Nah, ini saya sampaikan. Sikap seorang muslim ketika dia memperoleh musibah, mendapatkan musibah. Yang pertama, seorang muslim itu ketahui Pak, ketika kena musibah itu seorang muslim itu Allah ingin menguji imannya. Nah, jadi iman diuji Pak. Iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diuji. Kita orang beriman kayak, ya, beriman. Nah, apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya di dalam hidupnya itu mereka dibiarkan? Nah, ini Pak, ini pertanyaan dari Allah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka hidup ini dibiarkan? Cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman. Nah, kami telah beriman. Dia mengatakan saya beriman. Dan mereka tidak diuji. Wa hum la yuftanun. Padahal apa? Nah, padahal kita ini hidup diuji Pak. Apalagi semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi nih keimanannya, semakin terpanen terima. Enak beriman kan? Enak gak beriman? Saya tanya nih. Wah, tambahnya yang beriman aja diuji sama Allah. Apakah mereka mengira ini Allah enggak? Ahasiban nas. Apakah mereka itu mengira bahwasanya dia hidup itu cukup dia mengatakan aku beriman, padahal dia belum diuji. Jadi orang beriman itu banyak diuji terus. Kalau dia sanggup, tabah, sabar, naik dia Pak. Apa yang naik? Yang kedua, naik derajatnya. Jadi naik derajatnya. Naik kedudukannya tuh. Nah, contoh Pak, sebuah pohon tuh kalau semakin tinggi, ya menerbang. Nah, semakin kencang dia menerima angin. Kalau pohonnya rendah aja itu anginnya sepoi-sepoi. Biasanya tuh. Tapi kalau dia tinggi, nah itu dibarengan iman tuh semakin tinggi, kedudukannya semakin mantap. Itu kencang godaannya, fitnahnya, rintangannya, halangannya. Aduh ya Allah. Jadi bagaimana kita ini? Ya bagus beriman, karena nanti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dengan hasil iman yang kita peroleh.
Ya, walaupun diterpa, walaupun diuji. Nah, ini baru satu sikap nih. Sikap kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang beriman, insya Allah. Orang beriman itu penuh dengan ujian dan cobaan. Intinya apa? Duanya sabar, sabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu tertimpa musibah, katakanlah. Orang beriman itu disuruh mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Jadi siap-siap aja, ya. Kita ini siap-siap setiap hari ini siap menunggu jatah, ya kan? Karena sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Makanya saya bilang tadi kalau bisa ngintip Lauhil Mahfuz itu lebih enak, Pak. Aku tanggal sekian, bulan sekian akan menerima ujian dari Allah berupa musibah ini. Aku akan siap-siap untuk melakukan satu amal. Iya kalau bisa ngintip. Tahu Pak Lauhil Mahfuz, Pak? Itu kekuasaannya Allah, Pak. Aduh, kita ini kan punya catatan pribadi. Allah juga punya catatan pribadi. Kalau catatan pribadi manusia itu apa namanya? Apa Pak? Zaman dulu itu apa, Mas? Hah? Diare. Bukan diare sakit perut lain. Coba lihat dulu, ya. Itu catatan pribadi kita tuh, kita simpan di buku diare itu. Iya kan? Dulu ingat tuh saya masih SMP itu, tanya Mas Adi, ya. Masih SMP, bapak mungkin ada juga. Paling hebat tuh ibu-ibu. Dulu tuh ibu-ibu tuh paling suka dia nyatat itu di buku diare, iya Bu? Nah, dasar sejarah-sejarah. Baru habis dia dikunci, ya kan? Nanti pada saat sudah berapa tahun dibuka, ya Allah ini kenanganku, ya, aku diputus pacarku, ya misalnya kan, ya. Akhirnya aku menikah sama bukan pilihanku. Nah, biasanya gitu kan. Itu dulu. Sekarang udah pakai lagi sudah, ya kan? Sekarang sudah canggih ada HP. Lebih itu Lauhil Mahfuz, Pak. Kemudian yang kedua, orang yang mendapat musibah, sikapnya gimana? Sikap seorang muslim tuh, ketahuilah setelah Allah menguji, Allah meninggikan derajat kita. Ini kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Innal abda idza sabaqat lahu minallah manzilatun lam yablugha bi'amalih. Sesungguhnya seorang hamba, ada seorang hamba Allah, kata Nabi, yang telah ditetapkan baginya dia mendapat derajat memperoleh surga. Jadi kita ini Pak, mudah-mudahan dikehendaki Allah untuk bisa masuk surga. Mana kita tahu Pak, ketentuan semuanya itu baik buruk, surga neraka itu Allah yang kasih. Jadi kata Nabi, ada seorang hamba diberikan oleh Allah ketetapan untuk memperoleh surga. Dapat dia surga itu, tapi hanya Allah aja yang tahu, manusia tidak tahu. Namun kata Rasulullah, dia tidak mampu mencapai surga itu dengan amalannya. Jadi di surga dapatnya Allah yang menetapkannya. Mudah-mudahan kita amin. Ya. Tapi hamba tadi dia tidak sanggup memperoleh itu surga itu. Karena dengan amalnya. Karena amalnya juga pas-pasan. Kalau dikasih tahu Allah kamu dapat surga, wah itu bocoran, tidak boleh. Surga ini milik kamu sebenarnya. Kan baik buruk itu datangnya dari Allah. Dikasih di surga Pak.
Begitu dikasih, ternyata apa? Untuk memperoleh itu sudah dikasih Allah, ya kan? Orang ini sudah dikasih, amalnya aja lagi tidak sesuai. Padahal sudah dikasih sama Allah, ditetapkan sudah. Tapi Allah melihat amalnya ini, amalnya seorang hamba tadi. Oh kayaknya bahasanya itu, aku kasih sudah surga ini ya. Sudah sadar dia beramal salah-salahnya. Tahu? Dia beramal seenaknya dia. Dia tak nyangka kalau dikasih surga. Jadi Nabi mengatakan, maka Allah pun menimpakan musibah padanya. Musibah ini baik di tempat tubuhnya, hartanya, anak-anaknya, ya. Lalu Allah berikan kesabaran hingga dia mencapai derajat surga. Nah, jadi kalau dengan amalan itu boleh dibilang, wah, gak bakalan orang memperoleh surga. Tapi dialihkan, Pak. Apa yang dicintainya, apa yang disukainya, itu ditimpa oleh Allah pada hamba itu. Apa? Tubuhnya. Kemudian apalagi yang dicintainya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Tapi ketika ditimpa tadi, dia apa? Dia memiliki sifat apa? Summa sabbarahu ala dzalika hatta yuballaghul manzilah. Dia dikasih sifat sabar, dikasih sifat tabah. Dengan yang dicintai tadi, sabar, tabah, dapat dari surga. Itu gantinya, Pak. Penggantinya surga tadi dari amalan. Seakan-akan tidak pantas sudah, tidak cocok sudah. Bangun malam aja kalau kuat kan gitu. Mau sholat tahajud susah betul Mas Adi bangun, ya kan? Misalnya ada Allah punya cara lain, sudah. Caraku ini ku ambil yang dicintainya, bininya, anaknya, tubuhnya, bisa tubuhnya dalam keadaan sakit. Tapi orang itu sabar, orang itu tabah, dapat baik, dapat surga. Nah ini sikap kita, Pak. Sikap kita sebagai seorang muslim. Tapi jarang-jarang lah bisa tabah, bisa sabar. Makanya pada saat kita mendatangi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, ya, biasanya kita melakukan takziah. Dalam takziah itu kita nasihati, ya, sabar ya Mas, insyaallah Allah akan gantikan lebih daripada ini. Nah, ya. Kalau dia sabar, terima kasih atas nasihatnya. Nah, coba kalau tidak sabar, tabah, awak mulai kemarin, ya, tidak sabar juga. Balas, kisahnya, awak menyuruh aku sabar. Sampai itu loh, ditinggal bojo, tidak sabar juga. Nah, akhirnya nikah lagi. Nah itu, ya. Ada nggak begitu Pak? Kira-kira? Ada. Jadi serba salah juga. Jadi kalau kasih nasihatnya lembut lah. Jangan sok-sok gimana gitu. Ya, Mas ingat Mas, ini pahalanya gede ya. Wajazahu, balasan bagi mereka sabaru, yang sabar, jannata wa harira, Allah kasih surga, sungai-sungai mengalir di dalamnya. Nah itu surah Al-Insan. Cuman ya itulah guna takziah itu Pak. Gunanya takziah bukan hanya sekedar ya, jangan sampai kita ikuti saudara kita yang non muslim kayak Cina atau Mama. Cina itu kalau takziahnya premi deh. 7 hari 7 malam ya Mas. Ya, saya ingat masih kecil, masih SD. Jadi kalau takziah Cina itu harus nangis. Bawa bawang. Kalau nangis
kayak gini lah. Masih SD itu depan rumah tuh Kasali. Iya, benar. Gunung Sari itu Cina semua saya ingat betul saya. Mati dia, datang itu. Selesai nangis itu, kok bisa keluar air mata? Dikasih Ampau. dikasih bawang mata, jadi keluar air mata. Selesai diberi duit, nyaman. Ya itu sudah. Orang Cina 7 hari 7 malam yang baik. Kalau kita datang apa? Ya kita memberikan nasihat, kita doakan, kita bacakan tahlil, ya kan? Tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, itu sedekah semua. Nah ya, tapi zaman sekarang kita tahlil bid'ah, aduh sakit parah. Iya Pak. Nah, ini sampai jangan pengaruh, tetap kita pada saudara kita untuk memberikan bantuan. Nah kayak gini kan, bantuan apa kira-kira? Ya, nah, saya pengawas di sekolah, terus seluruh guru-guru binaan saya itu saya suruh untuk memberikan bantuan. Ya, alhamdulillah banyak, dapat puluhan juta, nanti dikirim melalui kantor Kementerian Agama. Setelah itu baru dikirim langsung ke sana. Kalau tidak ada rezeki, tidak ada dana, ya doa. Kita doakan, mudah-mudahan ya Allah, saudara kami yang ada di sana, Engkau berikan ketabahan, Engkau berikan kesabaran. Dua saja cukup. Nah, sikap kita yang ketiga apa? Ketika kita mendapat menerima musibah, yang ketiga ini ketahuilah bahwasanya Allah itu cinta kepada hambanya, sayang sama hambanya. Apa kata Rasul? Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika cinta, jika sayang kepada hambanya, ibtalahum, maka hamba tersebut diuji oleh Allah. Contohnya apa? Ya kalau kita sering sakit, ya kan, dikit-dikit sakit, itu tenang aja biar. Itu Allah menyayangi kita, mencintai kita. Idza ahabballah, bila Allah cinta sama hambanya, ibtalahu, diujinya. Jangan sampai hidup ini dapat ujian kayak seperti itu aja sudah mengeluh, putus asa, ya kan? Sabar. Ini kayak saya nih, baru terkena ini saya musibah nih, pilek ini. Mudah-mudahan menjadi pengampunan dosa. Amin. Ada pak manusia yang tidak pernah kena timpaan sama Allah, ujian berupa musibah. Siapa orang? Tapi begitu dia kena langsung itu. Siapa pak kira-kira? Fir'aun tuh semasa hidupnya tidak pernah sakit, tidak pernah diuji, tapi begitu di akhir hayatnya langsung blok. Begitu kena ujian blok langsung mati. Fir'aun. Makanya dia mentang-mentang tidak pernah diuji dengan sakit lah, dengan inilah, dengan itulah, ya. Padahal apa kata Nabi? Ujian tadi Allah cinta. Fir'aun menyombongkan diri, merasa nggak sakit. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Ya, Ana, saya adalah Tuhanmu, maka sembah aku. Nah, ini pembualannya, ya, pembualannya Fir'aun itu. Makanya sampai kita jadi Fir'aun. Kemudian yang keempat, sikap kita. Nah, ini Pak. Sikap kita umat Islam yang keempat, di dalam musibah tersebut ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Allah menghendaki kebaikan. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya
ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan juga menguji dengan kebaikan. Nah, jadi hati-hati nih Pak, ini ayat ini. Musibah itu bukan saja keburukan yang Allah kasih, tapi kebaikan pun juga diuji oleh Allah. Paham kira-kira Pak? Ada kan orang mengatakan kalau sudah dia baik, di dalam Al-Quran nih surah apa nih Pak? Surah Al-Fajr, pernah dengar Pak? Surah Al-Fajr. Seseorang itu kalau dia baik, itu padahal kebaikan itu ujian juga, tapi dia enggak merasa bangga. Apa katanya? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya, sudah diuji, dimuliakannya orang itu dan memberinya kesenangan, wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kata dia apa? Allah lagi memuliakan aku. Bangga nih. Jadi dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih kaya, dikasih bini cantik, bungas, bukan satu lagi Mas Adi. Banyak. Apa dia mengatakan? Fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakan aku. Nah, jadi ada sifat apa tuh Pak? Apa itu? Padahal itu ujian itu. Ujian Pak. Jadi kebaikan itu ujian juga. Jadi jangan kita bangga. Ini bungas itu ujian Mas. Percaya sampai? Percaya? Istri cantik itu ujian. Sampai-sampai itu nah, baru nikah dapat istri cantik, ya kan? Mau kerjanya serba salah, takut-takut kalau disamber orang, diambil tetangga, diselingkuhi tetangga. Takut itu berarti apa artinya? Ujian itu datang aja kerjanya. Laki begawi di laut, diombang-ambing sama lautan. Ini cantik tadi tinggal sebulan diombang-ambing juga. Apa? Bukan ombang laut Pak. Dan tenang itu ada di Jawa, ya kan? Di Jawa itu dia kerja sebagai apa tuh lakinya, sampai dikirimi duit ya Pak. Kirimi duit sekian sampai dia bangun rumah megah. Di Jawa, lupa saya di mana dia. Begitu pulang, sebelum pulang dia sudah dapat info, bojomu selingkuh, disamber wong. Akhirnya pulang tuh Pak, rumahnya yang dia bangun itu habis berapa miliar? Bulldozer itu habis. Berarti apa itu? Ujian itu Pak. Jadi nggak usah cari cantik istri, senang aja. Yang penting bisa menemani hidup, ya. Mau susah, ya. Jangan mau senangnya aja, ya. Nah ini zaman sekarang soalnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya, diujinya, dikasih musibah tadi dengan membatasi rezekinya, seseorang tadi rezeki mampet dibatasi sama Allah, sengaja tuh Allah kasih. Fa yaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah menghinaku, Allah tidak adil. Tetanggaku di depan wakil rezekinya, aku mampet ini dari iso, pokoknya dapat duit kalau
Nah itu ada yang mengatakan Allah menghina aku, naudzubillah. Berarti orang ini putus asa dari rahmat. Hati-hati itu. Ini perkataan manusia. Tinggal pilih aja dia. Tinggal pilih. Pilih yang mana? Nah, pokoknya baik, buruk kita syukuri. Nah, kemudian yang keempat. Nah, ini Bapak yang kelima. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ini baru yang azab terakhir ya. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan daripada perbuatan tanganmu sendiri. Artinya musibah yang kita terima, ujian, cobaan, segala macam, kata Allah itu dari dirimu, dengan tanganmu sendiri. Artinya perbuatan kita sendiri. Nah ini kena tuh di mana tuh? Di Sumatera. Ini tangan manusia. Tangan siapa? Yang memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan. Susah pemerintah. Nah, sudah kayak gini, apa? Sudah kejadian itu? Apa? Sudah kejadian. Lempar batu sembunyi tangan. Aduh baik. Padahal yang kena siapa? Yang kena siapa? Disebutkan oleh Allah yang kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Peliharalah dirimu, kata Allah, dari siksaan. Siksaan itu berarti azab. Yang mana siksaan ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim, tapi menimpa orang-orang soleh, khosoh, semua kena sapu rata. Jadi imbasnya orang zalim itu Pak, orang yang berbuat dosa, bermaksiat, itu kena semua kita. Bukan yang zalim aja yang kena di situ, tapi yang alim-alim yang beriman. Tapi orang beriman untungnya apa Pak? Untungnya apa? Dapat kalau dia sabar dan taat. Tapi kalau orang zalim selesai, habis langsung azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita hidup ini cuma satu saja, suruh sabar, suruh taat. Coba lihat tuh, habis semua kan? Siapa yang habis? Orang zalim? Tidak. Semua kena orang beriman. Makanya kita jaga kampung ini. Mohon maaf, ketika kita berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, itu radius. Tahu radius Pak? Radius itu jarak antara orang yang maksiat berbuat dosa itu akan menimpa kepada tetangga, kiri, kanan, muka, belakang. Itu jarak radiusnya itu kurang lebih ya sampai kilometer, bukan meter Pak, kilo. Di sini maksiat, sana kena kiri, kanan, muka, belakang. Tapi alhamdulillah Balikpapan sudah jarang kita dengar itu terjadinya, misalnya kebakaran lah, inilah, itulah ya. Itu disebabkan kenapa? Orang-orang kita sudah mulai pintar, banyak ibadah, bersyukur kita punya musola. Ini mencegah bala. Musola masjid mencegah musibah. Jadi antara orang berbuat baik dengan orang yang berbuat zalim itu banyak yang baiknya, aman. Tapi kalau yang ibadahnya sedikit, zalimnya banyak, siap-siap sudah. Siap-siap aja sudah. Akan terjadi suatu musibah. Nah, tugas RT, mana RT? Sampai RT. Gak yakin Pak? Yakin? Bapaknya gak yakin. Benar Pak De? Hah? Betul. Masih sanggup sampai ini? 4 kali. Masya Allah. Betul Pak De? Itu juga sampai
dikasih nasihat, hei jangan macam-macam ya, ini kampung bersih, bukannya kita bagaimana kita kepingin kampung ini tidak terjadi suatu musibah, karena radiusnya Pak, radiusnya yang terjadi di Sumatera Utara itu kan kalau tidak ada kayu gelondongan itu ya, itu kayu gelondongan itu penampakan itu penampakan Pak. Begitu lihat astagfirullahaladzim banyaknya kayu gelondongan, apa artinya Pak? Apa ini? Allah yang nampakkan itu. Wah, berarti ini ada yang membuat zalim. Tapi ya itu bangsa kita susah betul Pak, susah diatur, ya kan? Bos-bosnya, pemerintahnya, mohon maaf sudah terlalu berlebih-lebihan untuk melakukan suatu perbuatan zalim. Susah kalau orang Banjar, apa orang Jawa tuh, kalau tidak bisa dikasih tahu apa? Dablek, dablek. Ya sudah itu urusan. Kita jaga itu Pak ya, kita jaga. Insya Allah kita akan diberikan keamanan oleh Allah. Ya, tetap kita hati-hati. Memang hidup ini kita berhadapan dengan keniscayaan, kepastian yang Allah berikan kepada kita. Ya, sesuai dengan firman-Nya tadi, manusia, bumi itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz akan mendapat jatah daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan ujiannya tidak berat-berat, itu saja, yang ringan-ringan saja. Ya kita takut juga memang ya, takut, siapa pun takut. Kalau orang sudah terkena musibah itu paling takut. Kalau dia tahan, alhamdulillah, dia sadari, oh ini insya Allah udah masuk surga. Kalau tidak tahan, kecewa, putus asa, kadang-kadang bisa bunuh diri, ya kan? Nah, bunuh diri kan? Ditinggal bini, ya kan? Nah, tidak sabar itu, meninggal istri. Kalau tidak sabar, ya bisa ikut Pak, ikut nyusul. Pernah dengar begitu Pak? Banyak itu Pak. Biasanya kalau nyusul itu dia sabar, nyusul, apa itu cinta sejati. Sampai ditinggal bojo, tapi sampai sabar, ya. Itu biasanya nyusul apa Pak? Coba perhatikan aja. Kalau suami istri itu sudah cinta sejati, pasti deh. Nah, tapi kalau dia tidak sabar, tidak tabah, awalnya aja nangis-nangis. Nah, ya kan? Seminggu nangis, lewat seminggu, apa sudah? Enggak saya Pak. Nah itu saja yang bisa Pak Ustaz sampaikan. Mungkin ada yang bertanya Bu, monggo, mengenai musibah. Yang jelas musibah ini asal katanya apa Bu? Asobah, artinya mengenai tepat sasaran, kecelakaan, ya, tertimpa ujian. Nggak ada. Jadi paham sudah ya? Alhamdulillah. Jadi saudara kita bila tertimpa musibah, kita berhak untuk memberikan nasihat. Walaupun nasihat itu memang pahit bagi dia, tapi kita berikan dia kesabaran, ketabahan. Namanya manusia adalah makhluk yang lemah, dhaif, lemah dari segala hal-hal yang dia tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Dia bisa mendapatkan itu semua, yaitu berupa petunjuk. Nah itu saja yang bisa Pak Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan
والفضيلة نسألك يا الله وأرنا صالح في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. نعم.